Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru juga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara pembebasan budaya positif calon guru pembina angkatan 7 oleh Ibu Sri Maya Harum Kristianingsih SPP. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk ke inti acara pembebasan budaya positif calon guru pembina angkatan 7 oleh Ibu Sri Maya Harum Kristianingsih SPP. Kepada narasumber, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Devi dan juga Bapak Ibu atas kedatangannya pada pagi hari ini. Izinkan saya dalam beberapa menit ke depan untuk menyampaikan pengimbasan budaya positif yang saya terima dari materi pada guru pembina angkatan 7 untuk saya imbaskan di SMP 1 tahun. Namun sebelum saya memberikan materi tentang pengimbasan saya ingin mengetahui refleksi dari budaya positif yang Bapak Ibu guru sudah lakukan selama ini, baik di kelas maupun di sekolah. Dalam waktu mungkin 5 atau 7 menit, silakan untuk bisa diisikan refleksi budaya positifnya. Mungkin untuk 1 dan 2 gitu. Monggo. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering menangani kasus-kasus di sekolah atau persoalan-persoalan yang ada di kelas maupun di sekolah. Di antaranya sebagai seorang guru, persoalan apa sih yang sering muncul di sekolah? Itu yang pertama, itu natural aja yang Bapak Ibu pernah alami. Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang selama ini Bapak Ibu lakukan untuk menangani persoalan murid sehingga ada efek jerah untuk tidak diulangi lagi. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol apa yang selama ini digunakan dalam menangani persoalan murid di kelas atau di sekolah, dan bagaimana hasilnya? Sudah Bapak Ibu, coba ini mungkin bisa saya jadikan 3 kelompok ya dalam diskusi ini. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, saya minta untuk dibacakan refleksi budaya positif yang sudah dilakukan selama ini dalam lembar yang sudah saya berikan. Monggo kelompok 1, Bu Adik yang mau wakili, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Referensi
budaya positif pada kegiatan pengibasan budaya positif oleh Sri Maya Harum Kristiani CV. Kegiatan nomor 1, sebagai seorang guru, persoalan-persoalan murid seperti apa yang sering dijumpai di sekolah? Hasil dari diskusi kami yaitu 1, banyaknya siswa yang datang terlambat. Yang kedua, beberapa banyak di antara siswa kita yang tidak menyapa guru, yang tidak mengajar siswa itu secara langsung. Kemudian nomor 2, bagaimana cara atau langkah-langkah Bapak Ibu dalam menangani persoalan murid tersebut sehingga ada efek jera untuk tidak diulangi kembali. Dari hasil diskusi kami, yang pertama yaitu dengan adanya teguran kepada siswa secara langsung. Yang kedua, pendekatan secara pribadi. Kemudian nomor 3, posisi kontrol apa yang selama ini digunakan dalam menangani persoalan murid di kelas atau di sekolah. Hasil diskusi kami yaitu adanya komunikasi dengan siswa, orang tua, guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Yang nomor 4, bagaimana hasilnya? Hasil dari diskusi kami yaitu adanya perkembangan ke arah yang lebih baik, yaitu berkurangnya tingkat keterlambatan siswa. Yang kedua, siswa sudah mulai menyapa guru dan temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1 Bu Adik, yang mungkin itu adalah menjadi persoalan kita semua, yaitu tentang keterlambatan dan tidak menyapa ketika gurunya tidak mengajar di kelas tersebut. Mungkin bisa dipaparkan untuk kelompok 2. Monggo, siapa Bu Dewi mau mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil diskusi dari kelompok kami mengenai budaya positif. 1, sebagai seorang guru, persoalan murid seperti apa yang sering dijumpai di sekolah? 1, kurang disiplinnya peserta didik dalam menjaga kebersihan kelas. 2, kurang disiplinnya anak-anak untuk memasukkan baju seragam. Nomor kali, bagaimana cara atau langkah-langkah Bapak atau Ibu dalam menangani persoalan murid tersebut sehingga ada efek jera untuk tidak diulangi kembali? Memberikan sanksi kepada peserta didik jika membuang sampah agar di tempatnya, dan juga menegur siswa yang tidak memasukkan seragam. 3, posisi kontrol apa yang selama ini digunakan dalam menangani persoalan murid di kelas atau di sekolah? Posisi kontrol yang digunakan adalah saling mengingatkan atau menegur jika ada yang melanggar. 4, bagaimana hasilnya? Dengan adanya posisi kontrol dan sanksi yang diberikan, adanya perubahan dari peserta didik dalam kebersihan dan kerapian seragam. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Didi. Jadi dengan adanya sanksi, ya, ternyata sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Begitu ya? Oke, monggo. Dan yang ketiga dari kelompok 3 untuk Iya. Dari pantauan orang tua ya. Refleksi budaya positif yang pertama adalah kegiatan yang pertama sebagai seorang guru, persoalan itu seperti apa yang sering dijumpai di sekolah, yaitu saya mengamati kurang etika ketika berbicara baik dengan teman bahkan guru. Kemudian ramai saat tidak ada guru dalam kelas, sering ribut masalah sepele, bahkan kadang jajan itu dimakan sambil berjalan dan membuangnya tidak di tempat sampah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara atau langkah-langkah Bapak Ibu guru dalam menangani persoalan murid tersebut sehingga ada efek jera untuk tidak diulangi kembali? Berbicara dengan sopan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian usahakan untuk melakukan hal positif, misalnya baca buku. Kemudian jangan suka bertengkar, tapi bicarakan dari jarak dekat.
dan makan di tempat duduk dan buang sampah di tempat buang sampah. Posisi kontrol apa yang selama ini digunakan dalam menangani persoalan murid di kelas atau di sekolah? Seringkali diingatkan, baik saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran, atau istilahnya sudah seringkali ditegur. Kemudian diadakan literasi, tidak ribut lagi tapi berusaha berdiskusi, dan dibuat taman baca di tempat istirahat dan tempat istirahat. Bagaimana hasilnya? Lumayan, anak-anak sudah lebih baik, sopan, punya etika, tenang dan tidak suka berbicara keras. Duduk di bawah di taman saat makan jajan waktu istirahat. Begitu yang bisa saya sampaikan. Refleksi budaya positif yang ada di sekolah. Memang pada dasarnya masalah-masalah yang disampaikan dari kelompok 1, 2, dan 3 itu adalah masalah yang sering ada di sekolah kita, yaitu tentang karakter, sopan santun, karakter dalam berperilaku, bertutur kata yang baik, juga termasuk kedisiplinan berpakaian, termasuk juga kedatangan yang sering terlambat, dan mungkin banyak lagi yang mungkin belum tersampaikan, termasuk malas untuk membuat tugas tapi susah untuk membuat tugas. Itu adalah masalah-masalah yang sering kita jumpai dalam kasus-kasus murid kita di sekolah. Dan dari kelompok 1, 2, 3 ada beberapa posisi kontrol yang berbeda-beda. Ada yang memberikan sanksi, ada yang memberikan konsekuensi mungkin dari gugur dengan aturan-aturan yang dibuat sehingga anak memiliki efek jerah. Sebelum saya berikan penguatan dalam materi, apakah ada tanggapan dari peserta? Karena tidak ada, nanti kita diumpan balik setelah kegiatan ini. Sekarang langsung aja Bu Devi, kita masuk dalam materi penguatan tentang apa itu budaya positif ya. Budaya positif itu adalah sebuah nilai-nilai, sebuah keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Itu pengertian dari budaya positif. Bisa dilanjut? Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol, ada konsep disiplin positif, ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga distribusi. Bisa dilanjut berarti? Perubahan paradigma belajar. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Paradigma baru, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tetapi pada teori kontrol, sebenarnya realitas kebutuhan kita adalah berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada posisi kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada posisi kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa orang memiliki pandangan yang berbeda, dan kita harus bisa memahami pandangan dari masing-masing orang. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam posisi kontrol, semua perilaku sebenarnya memiliki tujuan. Kenapa anak terlambat? Pasti ada alasannya. Kenapa anak tidak mengerjakan PR? Itu pasti ada alasannya. Itu dalam teori kontrol. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu adalah perubahan bagaimana seseorang bisa berubah dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Bisa kita lanjutkan? Bagaimana dengan disiplin positif? Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Bisa dilanjut? Dalam mewujudkan disiplin positif, kita harus belajar tentang nilai-nilai kebajikan yang bisa menjadi motivasi dalam perilaku manusia. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, menurut Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Bisa dilanjut ya? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang yang berasal dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Jadi pada keyakinan di sini anak diharapkan tidak hanya takut dengan aturan, tapi kenapa aturan dibuat itu karena memang memiliki tujuan yang baik atas dirinya. Tapi yang selama ini yang ada yang sudah berjalan kan aturan-aturan yang mereka patuhi tanpa mereka tahu apa tujuan dari aturan sendiri. Jadi mereka mengikuti peraturan hanya karena takut sanksi atau karena takut dihukum saja. Bisa dilanjut? Boleh? Sekarang kita lanjutkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan tentang kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan rasa aman. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup yang ingin dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, bahwa kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, bahwa setiap anak dan setiap manusia pasti membutuhkan koneksi sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti dengan teman, seperti dengan keluarga, pasangan hidup, dan teman kerja. Itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi pada dasarnya anak didik kita, murid kita memiliki 5 kebutuhan ini. Di antaranya adalah penguasaan.
ketika dia berprestasi, dia ingin diakui, ingin diterima di dalam lingkungannya. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengalihkan arah hidup seseorang. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah untuk kebutuhan senang, bermain, tertawa, dan itu yang dimiliki dalam peserta didik kita, murid kita. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada pada murid kita dan juga ada pada diri kita. Bisa dilanjut? Sekarang kita masuk kepada restitusi atau 5 posisi kontrol. Ini mungkin yang ada pada pertanyaan yang keempat yang tadi pada refleksi yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya penghukum itu ekspresi dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh dengan mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk untuk menghardik ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Itu biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh ya merapat pada anak lesu. Tetapi justru setelah itu anak merasa bersalah ya atas apa perbuatannya. Kita pelan tetapi membuat anak bersalah dengan kita. Yang ketiga, teman. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, senyum, jenaka. Dari kontrol yang keempat, pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh formal, murid memahami konsekuensi harus dijalani. Biasanya pemantau itu adalah aturan-aturan yang dibuat. Jika kamu datang terlambat, kamu bisa lari ke lapangan 5 kali. Nah, jadi pada posisi pemantau seperti itu. Kalau pada posisi teman itu biasanya lebih ya wes kamu salah besok nanti jangan diulangi lagi ya, kita seolah-olah seperti teman. Jadi efeknya nanti anak kurang menghargai kita dan anak biasanya patuh dengan guru yang itu saja. Pada guru yang lain biasanya enggak, karena dia merasa gurunya itu adalah seperti baik sama dia. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Nada suaranya lurus, bahasa tubuh tidak kaku pada kata murid. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Mungkin dari 5 posisi kontrol, kita yang sering kita lakukan adalah posisi yang nomor berapa Bapak Ibu? Satu ya. Yang sering saya jalankan itu nomor 1 ya. Terus kemudian pernah mencoba posisi teman, tapi anak-anak ya malah terus kepegangnya sendiri ya. Sebagai pemantau ya, memantau kan kita sering ya, udah kamu nggak mengerjakan tugas, kamu nanti pulang lambat, ini sering sekali yang kita pakai ya. Dari 1, 3, 4 yang mungkin yang 1 sampai 4 itu tugas yang sering kita lakukan. Yang kelima, karena baru saja saya mendapatkan materi yang mungkin baru saja saya ingin melakukan dan akan melakukan. Bisa dilanjut, Fred? Nah, itu sebagai seorang guru tadi masih ada lanjutan hukuman. Guru berpikir bahwa hukuman adalah alat yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Ketika tak hukum, harapannya besok orang dibanding-banding. Tapi kenyataannya setelah dihukum, kira-kira sudah jerah atau belum kembali? Masih lagi ya. Yang kedua, buat rasa bersalah. Guru bersikap dengan menggunakan kelembutan untuk membuat murid itu merasa bersalah dan tidak nyaman. Misalnya saja, jangan diulangi lagi, itu nggak enak sama kepala sekolah, nanti ibu ditegur kalau jangan ibu kamu selalu seperti ini. Halus, ya. Tapi anak-anak merasa itu gara-gara saya ya, gara-gara jadi mungkin akan seperti itu membuat rasa bersalah. Dan hasilnya pun, ya mungkin anak juga seperti itu. Kemudian pemantau itu juga sering kita lakukan, konsekuensi lari-lari, wes nggak mengerjakan tugas. Kamu nanti menyalin beberapa kali, kenyataannya juga masih seperti diulangi lagi. Sebagai teman juga enaknya, akhirnya tidak menghargai kita.
Nah mungkin posisi yang kelima ini yang mungkin belum banyak kita tahu, yang posisi manajer. Guru memberi kesempatan kepada murid untuk menyampaikan fakta, kemudian mempertanggungjawabkan, menanyakan keyakinan, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas terhadap murid-murid kita, keyakinan yang disepakati bersama, dan ketika anak-anak nanti melanggar, kita ingatkan keyakinan apa yang sudah mereka buat. Biarkan mereka mencari solusi atas masalah yang dia berbuat, mencari jalan keluar untuk memberikan tanggung jawabnya. Ini 5 posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Bisa dilanjutkan? Nah, sekarang kita lanjut pada segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi itu ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita berhadapan dengan murid kita yang salah, sebenarnya kita kuatkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga dia tidak merasa yang yang orang menjadi orang yang paling bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu sebagai dalam posisi yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu? Pasti anak ada alasan kenapa dia datang terlambat, kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan atau kita tanyakan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan dengan segitiga restitusi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Sehingga kamu harus melakukan hal-hal seperti ini. Itu di dalam segitiga restitusi. Sering itu kan? Yang pertama, menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari identitas gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bukan berarti dia orang yang satu-satunya salah, dan sehingga dia akan terpuruk dalam kesalahannya. Jadi pada identitas ini kita bangkitkan dari anak yang gagal menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ya, murid kita yang sok sabar ya dengan gurunya, tapi tujuannya memang karena dia kurang perhatian di rumah, sehingga akhirnya mencuri-curi perhatian bapak ibu guru dengan cara-cara yang mungkin tidak tepat, ya. Kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dia ingin diperlakukan, dia ingin disayang, tapi dengan cara yang salah. Dia melakukan kasih sayang, untuk mendapatkan kasih sayang itu. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut. Itu adalah segitiga restitusi yang pertama. Yang kedua, sisi yang kedua, validasi tindakan salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, bukan. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya atau paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik dalam waktu tertentu. Mungkin saat ini dia gagal, saat ini dia salah. Tapi setiap orang pasti ingin melakukan yang terbaik pada waktunya nanti. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus memengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu lebih telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Memang ini membutuhkan kesadaran Bapak Ibu ya, ketika murid kita merengek itu pada dasarnya dia ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar, di antaranya ingin diakui, ingin mendapatkan kasih sayang. Nah, tapi kalau kita bersikap sedikit memberikan perhatian, kita mungkin itu
sedikit memberikan pemahaman mereka. Dan yang ketiga, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas dalam satu kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah contoh pertanyaan untuk memberikan keyakinan kepada anak, menumbuhkan keyakinan pada anak. Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, orang yang bertanggung jawab, atau orang yang bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan, iya, sekalipun anak itu anak yang nakal atau anak yang sering bermasalah. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Itu adalah restitusi dalam restitusi untuk menangani kasus-kasus yang terjadi pada anak, masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Itu adalah materi yang saya dapatkan yang sebelumnya saya juga masih memakai teori-teori kontrol yang hukum karena memang saya belum tahu tentang arti apa manajer tentang bagaimana menangani dalam sebuah tiga restitusi. Terima kasih untuk penyampaian budaya positif dalam kesempatan pagi ini sebagai tugas saya dalam guru penggerak angkatan 7 untuk memberikan pengimbasan budaya positif yang ada di sekolah saya, yaitu SMP 1 Nawi. Setelah kita menerima materi yang saya sampaikan dan tadi sebelumnya saya sudah memberikan refleksi atas budaya positif yang sudah dijalankan di sekolah. Sebelum berakhirnya kegiatan ini, saya ingin memberikan umpan balik dari Bapak Ibu guru dari apa yang sudah dijalankan dan apa yang sudah diterima pada pagi ini. Saya ingin minta masukannya atau umpan balik dari Bapak Ibu. Mohon ujian. Terima kasih. Ini satu materi yang memang bagus dan sebaiknya memang dari semua guru itu tahu, karena ada beberapa hal yang selama ini kita rasakan ya, karena kita berhadapan dengan anak yang berbeda zaman dengan kita dahulu, dengan perkembangan teknologi dan budaya yang ada di sekitar mereka. Tentunya mereka tidak akan terlepas atau mungkin tidak akan bisa lepas dari pengaruh-pengaruh yang ada di luar ataupun mungkin di dalam keluarga ataupun mungkin di lingkungan sekolah. Setelah saya belajar tentang budaya positif, memang hal ini perlu dicoba oleh Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa diajak untuk berkompromi di dalam menghadapi kasus-kasus anak. Kita perlu sekali memanusiakan anak. Bagaimanapun anak itu adalah merupakan anak yang tahap belajar. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan tentunya merupakan satu cara mereka belajar terhadap apa yang mereka alami. Nah, setuju sekali dengan ini tentang budaya positif, terutama memposisikan kita sebagai manajer di dalam mengatasi kasus-kasus yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita ataupun mungkin juga di keluarga kita atau
kasih Bu Dian, karena materi budaya positif ini sudah ada ya pada laman PMM, dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengakses atau sudah membuka, bahkan sudah menyelesaikan atau bahkan sudah membuat aksi nyata. Memang harapannya jika budaya positif ini bisa dijalankan secara bersama dalam sekolah, mungkin itu akan lebih bersinergi ya ketika kita memulai dari ketika kita baru memulai diri sendiri. Tapi nggak ada salahnya ketika mungkin yang lain belum menerapkan, kita mencoba untuk memulai dari diri kita sendiri, dan harapannya setelah belajar budaya positif di PMM ataupun hari ini yang sudah kita pelajari bisa diterapkan secara bersama. Monggo ada yang mau ngasih umpan balik selanjutnya atau refleksi dari kegiatan hari ini? Pertanyaan Monggo Pak. satu pertanyaan dari topik yang dipaparkan kemarin tentang budaya positif. Bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah? Oke, nah itu adalah suatu tantangan Pak Chandra, ya, tantangan bagi kita ya selaku guru penggerak, dan di sekolah itu tidak banyak ya, mungkin 1 dari 50 ya harus berjuang bagaimana untuk bisa menularkan budaya positif, dan salah satunya pada hari ini memang itu menjadi momen atau tahapan dari LMS yang kita ikuti. Salah satunya adalah memberikan pengimbasan kepada guru-guru yang ada di sekolah ya. Yang menjadi tantangan adalah ketika kita melakukan pengimbasan, ya harapannya memang semua guru bisa terlibat dalam mengikuti atau bisa mengikuti budaya positif ini dijalankan di dalam kelas atau di dalam sekolah. Tapi kita tidak bisa mengcover semua Bapak Ibu guru, hanya 10 orang ini yang saya hadirkan untuk saya beri pengimbasan, dan harapannya 10 orang ini bisa menerapkan di kelas masing-masing, dan itu bisa tertular dari Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin tidak ada di sini. Oke, seperti itu Pak Chandra, yang termasuk Pak Chandra yang ada di sini, harapannya juga bisa nanti menjalankan budaya positif yang seperti yang saya sampaikan dalam topik tadi. Ada yang lain? Mungkin ada yang atau mungkin posisi kolaboratif. Atau mungkin Bu Devi ada yang mau berbagi pengalaman tentang 5 posisi kontrol yang sudah dijalankan, walaupun memang masih bersifat menghukum, masih bersifat itu yang kita jalankan selama ini, dan bahkan saya 1, 2, 3, 4 itu yang sudah saya lakukan dan hampir sering saya lakukan. Baik, atau Bu Enya sudah cukup. Ini tetap saya kirimkan videonya. Saya buka itu untuk Lakukan praktek budaya positif terhadap anak ya, karena waktunya ya, anak kemarin kan ada meeting kelas, jadi akhirnya kurang bisa kondisikan yang baik.
masukan atau umpan balik ya. Saya rasa penjelasan yang saya berikan pada hari ini bisa saya cukupkan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau sesuatu yang kurang berkenan, saya minta maaf selaku narasumber. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber semuanya baru. Demikian tadi pengimbasan budaya positif calon guru penggerak kata 7 dari Ibu Maya. Sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari yang luar biasa ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.